5 pemain andalan STY terancam absen di kualifikasi Piala Asia U20. Jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023 kontra Hong Kong, Timor Leste dan Vietnam, yang akan digelar 14-18 September tahun 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia U19 asuhan STY, sudah menjalani training center di Jakarta sejak tanggal 25 Agustus tahun 2022 yang lalu. STY mengabarkan sejumlah perkembangan pesat anak asuhnya, sebelum menggelar laga uji coba perdana, dan akan mencoret maksimal 5 nama, dari 36 pemain yang dipanggilnya. Sebelum kembali mencoret beberapa nama lagi, menjelang persiapan akhir sebelum berangkat ke Surabaya, dengan bekal para pemain yang mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Selain perkembangan yang baik, satu kendala kurang baik masih menjadi ganjalan bagi persiapan STY, dengan belum bergabungnya 6 pemain andalan Timnas Garuda U19, karena tertahan di klubnya masing-masing. Seperti diketahui, dari 36 pemain yang dipanggil STY untuk mengikuti TC, masih ada 6 pemain Garuda muda yang masih belum bergabung. 4 diantaranya adalah pemain andalan coach STY, yang menjadi bintang saat memperkuat Timnas Garuda Muda di ajang Piala AFF U19 2022 yang lalu. Mereka adalah Kapten Tim Marcelino Ferdinand, Kiper inti Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari Alfrianto Niko, Frankie Misa dan Ginanjar Ramadhani, karena masih ditahan klubnya masing-masing. Mengutip pernyataan Ketua Umum PSSI di Bolanas.com, Muhammad Iriawan atau biasa disapa Iwan Bule, mematok batas waktu, tanggal 4 September untuk pemain yang belum bergabung TC Timnas Indonesia U19 terancam dicoret otomatis tanpa seleksi lagi. Adapun 5 pemain yang masih tertahan di klubnya yaitu Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Frankie Misa Alfrianto Niko, dan Ginanjar Ramadhani semuanya dari klub Persija Jakarta. Sedangkan satu pemain, Marcelino Ferdinand asal Persebaya Surabaya, Persija Jakarta kini menerima ultimatum dari PSSI, sebagai akibat dari tidak dilepasnya pemain ke Timnas Indonesia U19. Coach The Jack, Thomas Doll dianggap menjadi biang keladi dari keputusan itu, dengan dalih ingin pemain-pemain mudanya lebih berkembang di Liga 1, dengan kesempatan mendapat menit bermain untuk menambah jam terbangnya. Memang dari 5 pemain muda Persija, hanya Cahya Supriyadi saja yang belum mendapat kesempatan tampil membela The Jack, karena kiper utama Andi Tani masih sulit tergantikan di laga-laga Persija di Liga 1. Kebijakan Coach Thomas Doll mungkin menguntungkan bagi para pemain itu, karena mereka akan mendapat menit bermain dan pengalaman. Namun satu sisi, dampaknya saat ini akan dirasakan oleh Coach STY dan skuad Timnas Indonesia U19 itu sendiri. Selain bisa merusak skema latihan yang sudah dirancang STY dengan pemain andalannya tersebut, pastinya STY akan dipusingkan dengan mepetnya waktu, untuk mencari penggantinya yang nanti bisa langsung beradaptasi dengan para pemain lain yang sudah mengikuti TC sejak tanggal 25 Agustus tahun 2022 yang lalu, dan tentunya kerugian bagi pemain juga, karena kehilangan pengalaman serta momen berharga, untuk membela Timnas Garuda kebanggaannya, kesempatan langka yang tidak dimiliki oleh banyak pemain-pemain lain seusianya. Memang pelatih Thomas Doll yang merupakan sosok pelatih kelas dunia, kerap mengeluhkan sistem latihan jangka panjang di Timnas Indonesia. Thomas Doll mungkin tak gentar untuk tak melepas para pemain mudanya, mengingat event mendatang digelar di luar kalender resmi FIFA. Mungkin ini tidak dalam waktu yang tepat untuk melepas mereka karena banyak pertandingan di September nanti, tegas Doll tanggal 23 Agustus tahun 2022. Jika mengacu pada ucapan Doll, maka Muhammad Ferrari dan kawan-kawan terancam absen di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Seolah tak peduli dengan alasan-alasan Thomas Doll, Ketum PSSI pun mulai gusar, dengan mengultimatum batas akhir tanggal 4 September bagi 2 klub yang dianggap membalelo tersebut. Tanggal 4 harus sudah gabung, tegas Iwan Bule, saat meninjau latihan Garuda Muda, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Saya akan komunikasi dengan klub karena lebih cepat lebih baik. Terutama di Persija yang banyak pemainnya, lanjutnya. Sedikit berbeda dengan Persija, Coach Bajul Ijo Persebaya, Aji Santoso berniat melepas Marcelino sesudah laga kontra Bali United, tanggal 2 September tahun 2022, dan mensupport bintang mudanya tersebut untuk membela Timnas Garuda U19. Apabila 5 pemain Persija di atas tak bergabung pada tanggal 4 September PSSI mempersilakan Sintayong mencoret mereka. Yang pasti, penting mereka gabung, tutur Iriawan. Nanti setelah tanggal 4, kalau tidak datang, terserah Sintayong. Kalau mau coret terserah dia, tegasnya.
Sampai informasi ini diturunkan, Coach STY sejauh ini masih tetap sabar menunggu bergabungnya ke-6 pemain yang akan diandalkannya di ajang kualifikasi Piala Asia U2022 yang tinggal setengah bulan lagi, sambil tetap berbagi fokus dengan persiapan menyiapkan materi timnas senior yang akan menghadapi timnas Curaçao di laga FIFA Matchday, sepekan setelah laga timnas U19 kontra timnas Vietnam U19 berlangsung. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.